Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan kembali membahas tentang kaidah-kaidah dasar di dalam bahasa Ammiyah sebagai lanjutan dari video sebelumnya. Salah satunya yaitu kaidah atau uslub nafi dan juga istilah-istilah yang sering kita gunakan dan sering kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita masuk pada kaidah pertama. Sebelumnya, mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya apa itu uslub nafi atau kaidah nafi. Jadi, nafi menurut istilah atau secara istilah adalah bentuk penafian atau penindakan terhadap suatu makna atau suatu kata. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan uslub itsbat atau bentuk pengiaan, ada juga yang disebut dengan uslub nafi. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat bentuk susunan kalimat nafi dalam fushah. Jadi biasanya tersusun dari huruf la nafi, lalu kemudian dilanjutkan dengan fi'il mudhari. Contohnya la anamu dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan ammiyah? Mari kita lihat susunannya. Sebagaimana yang teman-teman lihat, jadi susunan kalimatnya diawali dengan manafi, lalu kemudian fi'il madhi, dan diakhiri dengan shin, huruf shin. Contohnya sebagai berikut. Manimtish, manimtish, artinya saya tidak tidur. Sekarang mari kita bandingkan antara fusha dan ammiyah. Sebagaimana contoh yang teman-teman lihat, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, di dalam fusha kita menggunakan huruf nafi la, sedangkan di dalam ammiyah kita menggunakan huruf nafi ma. Lalu kemudian di dalam fusha kita menggunakan fi'il mudhari', dan di dalam ammiyah kita menggunakan fi'il madhi dan diakhiri dengan huruf shin. Kemudian contoh berikutnya, di dalam fusha kita mengatakan la a'rifu. Sedangkan di dalam ammiyah kita mengatakan ma'araftish atau ma'arafsh, tapi yang lebih sering digunakan adalah ma'arafsh, artinya saya tidak tahu. Itulah tadi beberapa contoh susunan kalimat nafi di dalam ammiyah dan fusha. Perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam fusha itu sebenarnya kita juga bisa menggunakan manafi, contohnya manimtu atau ma'araftu. Jadi penggunaan huruf nafi di sini tidak secara mutlak, akan tetapi saya sengaja memilih ini untuk memudahkan teman-teman dalam memahami dan membedakan. Kaidah kedua. Kaidah kedua ini juga merupakan kalimat nafi, akan tetapi susunan dan struktur kalimatnya berbeda. Susunannya seperti ini. Bisa teman-teman lihat, jadi kita menggunakan kata mish atau mush. Akan tetapi orang Mesir lebih sering menggunakan kata mish plus fa'il atau subjek. Nah, susunan kalimat ini berarti tidak. Contohnya sebagai berikut. Mish fahim, mish fahim, saya tidak paham. Contoh selanjutnya, mish adir, artinya saya tidak bisa. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas masalah perubahan pelafalan. Nah, makanya saya mengatakan adir, saya tidak mengatakan qadir, karena di dalam ammiyah qaf berubah menjadi hamzah. Kaidah ketiga. Sekarang kita beralih ke uslub nahi atau yang berarti larangan. Susunannya sebagai berikut. Ma, fi'il mudhari' dan shin. Namun perlu digarisbawahi bahwa pada fi'il mudhari' terdapat 4 bagian. Yang pertama yang berawalan alif, kemudian yang berawalan ya, kemudian yang berawalan nun, dan yang terakhir yang berawalan ta. Nah, pada rumus ini kita hanya fokus pada yang berawalan ta. Contohnya sebagai berikut.
matitkallimsh, matitkallimsh, artinya jangan berbicara. Matitla'sh, matitla'sh, jangan naik. Kaidah keempat. Sekarang kita beralih ke pembahasan fi'il mudhari' atau kata kerja yang mengandung makna sekarang atau yang akan datang. Biasanya orang Mesir sering menambah ba di awalan fi'il mudhari'. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa fi'il mudhari' itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada yang berawalan ya, nun, ta, dan alif. Bisa disimpulkan bahwa rumus dasarnya adalah ba plus fi'il mudhari'. Mari kita lihat contoh dari masing-masing bagian. Yang pertama, fi'il mudhari' yang berawalan ya. Seperti yarkabu. Ketika teman-teman menambahkan ba di awal kata kerja ini, maka akan berubah menjadi biyirkab. Contoh berikutnya, biyimshi, biyanam, dan lain-lain. Kedua, fi'il mudhari' yang berawalan nun. Contohnya, binimshi atau binirkab. Ketiga, fi'il mudhari' yang berawalan ta. Contohnya, bitirkab, bitimshi. Khusus untuk fi'il mudhari' yang berawalan alif, maka alifnya dihapuskan. Contohnya, barkab atau bamshi. Untuk mengganti kata kerja yang bermakna sedang tadi menjadi kata kerja yang bermakna akan, caranya cukup gampang. Teman-teman hanya akan mengganti huruf ba menjadi huruf ha. Sebagai contoh, hayirkab, hanirkab, hatirkab, harkab. Kaidah kelima. Penggunaan kata lissah dalam bahasa atau lahja ammiyah. Jadi teman-teman, lissah di dalam lahja ammiyah mempunyai 2 makna. Yang pertama bisa bermakna belum, yang kedua bisa bermakna masih. Untuk yang bermakna belum, rumusnya seperti ini. Jadi rumusnya lissah plus manafi plus fi'il madhi plus shin. Kalau teman-teman ingat rumus yang pertama tadi atau kaidah yang pertama tadi sama persis. Maka kita bisa membuat rumus sederhana, yaitu lissah plus kaidah pertama. Contohnya sebagai berikut. Lissa manimtish, lissa manimtish, saya belum tidur. Lissa madafa'tish, lissa madafa'tish, saya belum bayar. Berikutnya lissah yang bermakna masih. Rumusnya sederhana, yaitu lissah plus salah satu dari 4 hal yang akan saya sebutkan. Yang pertama, lissah plus kata sifat. Contohnya, huwa lissa za'lan, huwa lissa za'lan. Yang kedua, lissa bertemu dengan ba yang bersambung dengan fi'il mudhari'. Contohnya, huwa lissa binam, huwa lissa binam. Yang ketiga, lissa plus kata benda. Contohnya, huwa lissa talib, huwa lissa talib. Yang keempat, lissa plus mish plus fa'il atau subjek. Contohnya, huwa lissa mish adir, huwa lissa mish adir.